telepon kan banyak. Yang telepon banyak sekali. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Ada apa? Ada apa? Tarik napas. Kenapa harus narik napas? Ada apa, Dok? Aku ke jaluk tolongan oleh jaluk solusi lagi piye oleh kan kejadian ini ya Sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk YouTube, Facebook, dan TikTok. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Oke, dimatiin ya kameranya deh. Matiin boleh, dibuka nggak apa-apa sayang. Terserah kamu. Kenapa, Dok? Ya Allah. Ada apa sih? Aku tuh mau minta tolong dan solusi itu gimana? Kalau misalkan saudara kita tuh diinterogasi di kantor polisi itu berapa lama ya? Oke, diinterogasi kantor polisi urusannya apa sayang? Gini deh, masalahnya dari awal ya. Dari awal tuh pas ini udah 3 minggu yang lalu kejadiannya. 3 minggu yang lalu. CC satunya TT Babune Mbak iku caranya iku mencuri deh loh. Oke, terus? Nah, dan dari situ ketahuan sama majikannya. Kenapa? Ketahuan sama majikannya. Yang saudaramu atau pembantu yang lainnya? Pembantunya Mbak itu kan bosku sama bos dia itu sak keluarga gitu loh, cuma beda rumah. Oke. Itu saudaramu beda rumah, beda tempat, tapi itu satu saudara sama majikamu, benar? Tapi dia itu bukan saudaraku, otomatis kan orang Indonesia juga, kayak gitu loh, maksud gitu ya. Oke, bukan saudaramu, tapi orang Indonesia. Oke, terus? Setelah itu waktu pagi-pagi kan ketangkep sama majikannya, ketangkep basah. Katanya uangnya hilang, kawan dia yang ambil. Nah, di situ posisinya dia bingung gitu kan, semua keluargaku sama keluarga dia itu langsung ngumpul pas kejadian itu. Nah, terus majikanku telepon sama agent. Terus ini gimana ini Cece ini sudah ngelakuin hal buruk di rumah aku gitu. Terus majikanku kan ngomong kayak gitu saja. Nah, terus agent langsung catat terus udah berapa lama terus tiba-tiba sama majikanku, kamu datang ke sini, kamu tanya sama dia gitu kan. Karena dia tuh kalau dijawab I don't know, dia otomatis sebelumnya karena udah sering terjadi kayak gini tapi nggak ada bukti katanya dia. Majikanku ngomong kayak gitu. Terus dibilangin kan, jangan nama polisi, jangan lapor sama polisi gitu. Majikanku bilang kayak gitu kan deh. Nah terus tiba-tiba datanglah sama polisi. Yang bawa polisi siapa sayang? Yang bawa polisi siapa? Yang laporan sama polisi itu agent yang laporin polisi. Oke, terus? Yang lapor polisi itu agent. Habis itu semua di situ kacau. Kenapa bukan polisi? Katanya ini memperburuk nama agent katanya ceh. Terus cara interogasinya di mana? Kenapa nggak bisa diinterogasi di rumah agent atau di sini gitu? Intinya jangan di sini. Pokoknya di interogasi itu tempat yang sendiri gitu loh, supaya dia ditegasin dia tuh jujur apa adanya gitu loh. Terus habis itu dia pergi, udah ninggalin rumah ini. Aku shock. Terus majikanku pulang ke rumah itu, anak-anak majikan belum pulang. Dia ngomong sama aku, Cece tolong dengerin baik-baik ya. Terus gini, ada apa? Ngomong
Cecenya baik, terus nggak ada polisi kayak gitu, terus dijelasin semuanya kan. Terus aku bilang, wah, what happened? Gitu. What happened? You kan polisi. Nah, aku kan bilang, kenapa hari itu lapor polisi? Gitu. Bukan aku yang lapor polisi. Gitu. Terus, kenapa dia ada di kantor polisi? Yang lapor itu bukan aku. Terus apa? Yang lapor bukan Ejin. Hah? Tapi kok kenapa kamu nggak bilang ke Ejin? Kenapa nggak Ejin lapor ke polisi? Nah, aku tahu apa yang terjadi. Apa ya? Dia tuh ngirim uang tuh berapa banyak dari sini tuh. Maksudnya dia melebihi gaji. Dia di sini 2 tahun belum finish. Tapi uang yang dikirim ke Indonesia tuh banyak banget. Kamu kalau mau tahu gitu. Terus aku bilang, apa kamu tahu kalau dia itu di sini tuh ada utang tuh. Aku bilang ya itu sama majikan tuh. Sebentar, Dok. Kamu harus tenang dulu. Jangan emosi, sayang. Sebentar. Jangan tegang dulu. Ayo, jangan tegang dulu. Tahan emosimu dulu. Ayo, dadamu ntar sesak loh. Kamu 6 menit ngomong dengan emosi, dengan air mata, dodomu ampek Dok. Ya, tenang dulu, tenang sebentar aja. Lagi puasa nggak, sayang? Tenang dulu, puasa ya, tenang sebentar aja dulu, tenang dulu. Saya akan dengarkan semua ceritamu, tapi kamu harus tenang. Kalau nggak tenang, takutnya saya yang salah paham. Ya. Oke, jadi artinya adalah temanmu ini dibawa polisi karena agent yang melaporkan. Padahal majikanmu sendiri tidak melaporkan ke polisi, bener nggak, sayang? Iya. Oke. Karena kamu merasa sama-sama orang Indonesia harusnya diselesaikan dengan baik-baik, bukan langsung sat panggil polisi. Padahal kalau sudah kasus polisi itu sangat ribet sekali. Dan karena kasus polisi itu tidak cuma 1 bulan 2 bulan. Contohnya anak yang tinggal di sini, terus ada lagi yang lainnya sampai beberapa anak. Maka dari itu majikanmu sebenarnya baik. Makanya dia butuh bantuan agent untuk translatekan. Tapi malah agentnya katanya memperburuk nama agent, kan sebenarnya nggak ada hubungan sama agent, sayang. Tenangin dirimu dulu. Karena saya tidak ingin dadamu ampek gara-gara ini semua. Dan sekarang posisinya dia ada di mana, sayang? Di kantor polisi kah atau di agent? Di kantor polisi, deh. Iya, di kantor polisi kalau dia terbukti mencuri mungkin dia akan ditahan 3-4 hari. Setelah kalau dia mengaku itu langsung dipenjara, dibawa ke Lawu. Setelah itu dia akan dikeluarkan, Dok. Karena di sini yang penting mengakui, itu sidangnya cepat. Tapi langsung di blacklist, nggak boleh di Hong Kong. Ya, kalau yang mencuri itu langsung mengakui, itu nggak apa-apa. Langsung disidang, langsung dilepas. Tapi kalau dia tidak mengakui, itu akan disidang, dicek lagi. Kalau memang dia mencuri, biasanya di sini tuh ada mbaknya yang mencuri langsung mengakui, ngaku 1.000 itu di penjara 1 hari di Lawu, sidang terus dikeluarkan, sayang. Ya, jadi jangan terpancing emosi. Apakah kamu punya nomornya dia atau adakah orang yang dimintain untuk membesuk dia, sayang? Maksudnya nomor dia, WhatsApp dia tuh? WhatsApp dia pastinya nggak ada. Maksudnya gini loh, kalau ada orang ditangkap polisi, biasanya di penjara sana akan ditanyain siapa yang harus dihubungin. Dari pihak polisi itu akan menanyakan itu. Nah, kira-kira apakah kamu tahu siapa orang yang dihubungin? Nggak tahu, Cek. Kemarin kan majikanku bilang langsung. Aku kan besok libur gitu kan, Cek. Malam ini kan aku ngomong sama majikan. Boleh nggak besok aku datang mengunjungi kantor polisi, ketemu sama Cece, bilang itu. Nah, majikanku bilang, aku nggak ngerti, Adin juga nggak ngerti. Ngomongnya kayak gitu, Cece. Nah, terus
ini orang tuanya tuh ngubungin aku terus, suaminya tuh juga ngubungin aku terus. Kok bisa tahu kamu, gitu. Tahu dari teman aku, dikasih WhatsApp, nomor WhatsApp aku, karena mereka tuh pada nelpon semua, dari semuanya tuh nelpon, kamu bilang aja nggak tahu. Aku nggak izin kamu ngasih tahu, itu biar urusannya agent. Kalau masalah orang tua itu nanti diurus sama agent sendiri. Masalahnya kenapa sih, Cik? Kenapa Nggak saya? boleh tahu itu dia. Kenapa saya? Maksudnya kenapa aku nggak boleh tahu banget gitu ya? Bukan nggak boleh tahu banget sayang, karena kasus seperti ini adalah privasi. Jadi kalau bukan dia sendiri yang menceritakan, kita nggak boleh menceritakan sayang. Kenapa saya selalu bilang berhati-hati jika kalau kamu cuma sekedar kawan, jangan memberikan informasi. Karena kalau sampai viral, itu orang akan dicari. Jadi kalau memang cecenya itu mencuri dan mengakui, 4 hari, paling lama seminggu itu di penjara, habis itu dikeluarkan. Tapi kalau dia tidak mengakui bahwa dia mencuri, itu akan sidangnya lama. Tapi dia akan dilepaskan setelah 5 hari. Tapi itu akan sidang terus. Jadi kamu nggak usah khawatir sayang. Kamu nggak usah khawatir. Di Hong Kong ini hukumnya jelas. Cuman saya kok terkaget-kaget agentmu ini kenapa harus membawa polisi. Jadi saya kurang tahu seperti apa dan bagaimana. Karena majikanmu sudah punya bukti kalau itu pembantunya mencuri kan. Maka dari itu ya ini adalah kesalahan kita pribadi karena ingin memiliki uang yang banyak. Gimana mencurinya sih? Jaga orang tua kok mencuri piye tondo? Ini Cek, dia kan jaga orang tua, ya kan, jaga orang tua itu jaga jaga apa dia laki-laki itu kakek itu ya Cek ya. Nah, jaga kakek, tapi kakeknya tuh sudah meninggal. Nah, makanya itu majikan aku tuh nggak ngelaporin ke polisi karena apa, dia tuh kerjanya bagus gitu deh. Tapi agent nggak ngerti apa maksudnya majikanku itu, nggak ngerti. Lah agentnya apa gak iso bahasa Cina toh, kok malah agentnya dewe sing jeblosno kan bingung toh. Masalahnya agentnya tuh aku lupa sih, nama agentnya tuh apa itu aku tuh lupa sih. Oke, nggak apa-apa. Terus kenapa kamu sampai nangis sejadi-jadinya, Nduk? Ya aku gimana ya, Cen? Bayangin nasib dia tuh di 3 minggu ya, Cen, nggak ada kabar, Cen. Sudah 3 minggu? Ya. Sudah 3 minggu? Oh. Iya, makanya kalau diinterogasi kok lama banget gitu loh. Aku sampai berharap tuh, majikanku kan semuanya tuh pokoknya di rumah, aku sama majikanku semuanya tuh nggak ada kan. Aku pas nangis tuh majikanku tuh sampai ngerangkul aku tuh, aku berdoa tuh mungkin majikanku ngerti aku pas makuk gitu loh. Jadi pas nangis kan berarti aku makuk kan, terus majikanku kan nggak ngerangkul, Cece, I'm sorry, ngomong kayak gitu kan deh. Awakmu aja ngira aku sing jahat ya, aku ngerti paham sih maksudnya majikanku piye. Awakmu aja ngira aku sing jahat, aku nggak ngelapor nih sih ke polisi. Aku nggak pengen awakmu tuh nyebut aku tuh jahat. Aku juga awakmu baik-baik. Lek kowe butuh duit, kowe ngomongnya karo aku. Sepenting awakmu aja pernah nolong nang kene. Aku bakal kecewa karo kowe. Lek butuh duit, ngomong karo aku. Aja kayak Cece. Aku percaya karo kowe. Kowe itu wong apik. Tapi lek kowe butuh duit, omong ya. Tapi aku njaluk tolong karo kowe. Aja ngira aku iki jahat ya. Terus aku panggah meneng ae, Cek. Kan aku pas meneng suwi banget aku meneng karena posisi kan nangis, Cek. Nggak iso omong kan, Cek. Pas posisi aku nangis makan, terus mungkin aku tak lepas. Terus itu, ngapa kok? Terus jawab, ngapa kok awakmu nggak maafnya aku kok? Aku ngomong sorry ya. Terus aku ngomong jawab kok. Yes, oke ya. No problem, aku terus kamu kan Cek. Oke, berarti kan sampean tuh merasa piye iki lek seandainya aku ngono toh.
Jadi kenapa sampean sampai terpancing emosi sendiri? Oke. Itu mestinya bukan sampean karena sampean tidak akan mencuri. Nah, ini masalahnya kan ini keteledoran dia sendiri, sayang. Ini adalah sebagai motivasi buat teman-teman yang lain harus berhati-hati, Lady percaya majikan, jangan pernah mencuri. Karena memang hukum di Hong Kong itu sangat ketat sekali dan tidak bisa dengan meminta maaf atau mengembalikan uang. Sebenarnya majikanmu sudah melakukan hal yang terbaik, sudah bagus karena dia menelpon agennya untuk berkonsultasi, tapi ternyata agennya malah bawa polisi. Nah, itu adalah konsekuen atas apa yang dilakukan oleh temenmu. Ya udah biarkan. Pikiranmu aja kebanteran, kowe engko malah entuk penyakit, Nduk. Kaget aku sampean. Melewati melas banget aku karo bocah gitu. Melas banget gitu. Lah kenapa kamu begitu melas sama dia? Kalau dia ngerti melas kan nggak mungkin mencuri, sayang. Kan nunggu gajian toh. Iya, aku juga nggak nyangka apa yang terjadi gitu. Jadi ini pelajaran buat yang lainnya. Dengan kamu cerita seperti ini di media sosial, berarti teman-teman yang lainnya harus hati-hati bahwa majikan baik bukan jaminan agent baik. Benar nggak? Jadi semua orang itu punya pikiran akan berpikir bahwa mencuri itu memang balasannya di penjara, tapi kan kadang-kadang kita bisa berbicara lebih baik lagi. Jadi agent yang baik ya nggak mungkin memenjarakan anak buahnya, harusnya berbicara lebih hati-hati lagi. Saya kurang tahu kenapa agent begitu nafsu memenjarakan cecenya ini, padahal kan cecenya baik toh, bener nggak? Iya sih. Oke, tapi orang baik bukan jaminan dia tidak melakukan kriminal. Mencuri adalah kriminal, dan itu adalah konsekuensinya orang mencuri masuk penjara. Jadi yo piye yo, hatimu terlalu tipis. Hati-hati engko lek krungu garangan engko dicaplok karo garangan engko lek gampang nelongsoan. Iya. Iya, paham. Ayo harus tegar. Jadi kamu itu nelongso seandainya itu adalah kamu, tapi saya yakin itu bukan kamu. Karena kamu tidak akan pencuri. Bener nggak? Iya, Teh. Jadi atine dilegowokno, diikhlasno. Lagian kan cuma temen di sini. Loh, dia melakukan kesalahan, konsekuensi. Mosok dia yang melakukan kesalahan, mosok awakmu sing dadi tameng, dadi perisainya dia, ya tidak dong. Dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Yo. Iya. Kudu legowo, piye-piye ki kanca, kadang-kadang yo kanca nek sing makan kancane dhewe. Jadi ya aku bersyukur ada orang peduli seperti kamu, tapi jangan sampai kebawa perasaan. 3 minggu tidak ada kabar, belum tentu dia ada di penjara. Mungkin dia tidak ingin menghubungimu. Faham? Tapi paham tuh, tapi kira-kira berapa lama ya Teh bertahan di kantor polisi lagi gitu ya? Karena yang saya tahu orang yang mencuri kemarin mengaku 1.000 itu 4 hari, Mbak. Tapi ada orang yang dituduh mencuri nggak ngaku sampai 6 bulan sidangnya belum selesai. Jadi ya mungkin aja temanmu ini sudah keluar tapi dia tidak ingin mencarimu, atau dia tidak ingin mencari keluarganya. Iya, sampean mikirnya sampai dedel duel, ternyata dia nggak mikirin dirinya sendiri kok. Ya. Mikirmu kebanteran, ayo dilos nih. Ngeluang soalnya tahu gitu ya. Ngerti, tapi takutnya kamu yang nangis, dia yang nggak ngefek. Kamu sampai gero-gero, ternyata dia nggak menari-nari di TikTok sekarang, ya kita nggak tahu. Kita cuma bisa bantu doa agar dia mempunyai jalan yang bagus, agar dia baik-baik saja. Ojo mikir kebanteran, ayo diganti doa. Ya, bantu doa agar dia menemukan jalannya. Kalau dia dengar ke konten ini agar dia bisa mencarimu kalau dia sudah ada di keluar. Kalau dia belum keluar, kita bantu doa, ya. Karena memang doa itu merubah segalanya, itu yang saya percaya. Jadi hatimu ojo diremek nih gara-gara koncomu sama bu penjara. Konsekuensinya dia sendiri. Ngerti? Ayo semangat kerja. Soalnya saat kamu nggak semangat kerja, kamu dipecat, kamu yang tewas dewe, Nduk. Ya? Iya. Ayo semangat kayo. Kamu pasti bisa.
Ya terima kasih sih. Wes rasa mikir koncone situ penjara, wong dhek melakukan kesalahan. Hah? Aku wedine sing nyuri, nggak ngefek, happy-happy, kamu yang nangis kelunto-lunto. Aku memang hubungi sama ini berharapnya ngene deh, berharap iso bebas dek itu gimana gitu loh. Terus aku mau nanya interogasi itu berapa lama, terus penjara itu berapa lama gitu. Sedangkan semua tuh nyari dia itu ke saya gitu. Karena posisi kan aku sama dia kan satu keluarga. Oke, tidak ada yang bisa membebaskan dia kalau memang dia salah, sayang. Tidak ada yang bisa membebaskan dia dari hukuman kalau di Hong Kong. Cuman hukuman Hong Kong itu mungkin tidak seberat Indonesia ya. Karena kalau dia mengakuin salah di penjara, ya nggak perlu bayar apa-apa, dia sendiri ntar pulang akan menghubungi agent dan majikanmu, karena majikanmu harus beli tiket buat dia untuk pulang Indonesia. Tapi kan saya tidak tahu tuntutannya majikanmu seperti apa. Tapi kalau kamu berharap saya bisa membebaskan dia dari penjara, ya nggak bisa, wong dia mencuri. Ini temenmu tomboy atau biasa? Biasa deh, feminim. Feminim. Ya, kenapa sayang? Maya, tunggu dulu. Tunggu dulu sebentar ya. Masa apa dia? Masa bilang. Kita keluar aja. Kita keluar. Kita keluar. Kita keluar. Oh, oke. Oh, yaudah kita keluar aja. Oke. Jadi jangan terlalu dipikirin ya sayangnya. Ya terima kasih ya deh ya. Coba mikir kebanteran. Kalau kamu mikir kebanteran, kok malah otakmu dedel duel enggak? Gak usah dipikir. Iya deh. Kalau memang di penjara dia akan mencarimu. Karena pasti ada orang yang dicari. Di penjara itu ditanyain siapa yang harus dihubungin. Ngerti? Iya deh. Wes, ojo kebanteran lah mikir. Iya deh, makasih ya deh ya. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi sekali lagi jangan komen jelek ya Mbak ya pada siapapun, jangan punya prasangka jelek pada siapapun, jangan memberikan energi negatif pada siapapun. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi karena memang mungkin persahabatan yang kental itu membuat kita itu terluka saat orang lain tiba-tiba di penjara. Itu sungguh wajar bagi saya. Jadi buat teman-teman di luar sana, karena kita tidak tahu bagaimana posisinya, kalau membebaskan orang di penjara itu gak iso Mbak, kita itu nggak bisa, karena kita itu tidak tahu, dan Hong Kong tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi jangan berpikir bahwa kalau semuanya itu baik-baik aja terus kita bisa membebaskan dia, tidak. Ya kita cuma bisa membantu doa agar bisa kelar masalahnya, dan ini pelajaran buat teman-teman yang lain, jangan sampai mencuri. Nah ya, ayo Mbak sing di TikTok aku butuh tap-tapan nih. Kok gak ono sing nge-tap blas iki endi iki wonge 150 kok ilang kabeh iki. Endi tape Mbak? Kok megur piro iki 150 ya. Terus yang di YouTube up endi kok gak ono blas. Instagram endi iki kok gak ono sing berbagi lah iki brodol kabeh. Soalnya saat kalian sudah, aku malah tak jauhi punya teman banyak tukang maling. Hong Kong hadir, hehehe. Terima kasih sekali ya sawerannya. Berapa banyak tadi saya sampai bingung apa ini. Terima kasih ini yang dari Taiwan ya ini ya apa kabar Taiwan di Hong Kong sampai sekarang mesti iku loh Mbak, mendung terus loh. Mbak Linda Dut, terima kasih yang sudah hadir ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali. Memang ternyata bener ya kalau di up gitu ya cepet ya, maksudnya di TikTok juga kalau ada yang tap 100 orang nge-tap itu ternyata viewernya cepet. Tangannya repot ora apa-apa, tangannya repot rungokno ya aku ngoceh ya. Jadi buat teman-teman terima kasih sekali. Ini kasus pencurian, tidak ada yang bisa membantu siapapun kalau kasus pencurian kecuali majikannya mencabut tuntutannya. Tapi majikannya tidak menuntut. Tapi hi Desi, bagaimana kabarnya? How are you? Hai Mam Yuni, halo. Jadi saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Kalau majikan tidak menuntut,
ya sebenarnya tidak akan terjadi. Tapi kalau majikannya menuntut, sebenarnya agent tidak akan ikut campur banyak ya. Karena kalau ikut campur banyak kan agent juga nggak berhak menuntut, Mbak. Tapi kok berlanjut seperti itu ya, saya kurang tahu. Itu adalah masalah mereka pribadi. Jadi buat mbak-mbaknya, kalau temennya ada yang bermasalah, jangan dibawa ke perasaan sendiri ya. Kalau kalian bawa ke perasaan sendiri malah ajur kok ya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan masih banyak lagi telepon-telepon yang masuk, cuman kebetulan anak saya ngajak saya keluar dulu. Mami, kita keluar dulu. Jadi sebentar lagi setelah selesai keluar dan balik lagi, saya akan sambung ketemu sama kalian lagi. Kayaknya live lebih enak ya, saya bisa baca komen kalian secara langsung. Dan kalau ada pertanyaan tuh, saya kalau pas bisa ngeliat komen kalian, saya bisa berinteraksi langsung ya. Ini adalah memberikan pelajaran bagus bagi kita semua, bahwa janganlah mencuri di negara orang. Walaupun di negara sendiri bukan berarti boleh mencuri ya. Jadi nggak boleh mencuri juga di negara sendiri. Jadi saya akan teruskan live ini, ternyata berinteraksi dengan kalian itu lebih menyenangkan. Dan saya bisa tepuk dada tanya selera. Jadi kalau ada yang komen kurang baik, saya cepat memperbaiki diri saya sendiri. Dan terima kasih sekali, kalian benar-benar memberikan saya dukungan. Sawerannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tap-tap-tapnya, up-up-up-upnya. Saya tuh tidak pernah menduga bahwa mulut saya itu bisa mengoceh-mengoceh dan menemani puasa kalian bersama. Dan selalu ingat, apa yang kita tanam kita akan tuai. Dan apapun yang kita lakukan itu mungkin orang lain tidak melihat, mungkin CCTV tidak melihat, tapi percayalah, itu catatannya ada. Dan catatan itu tidak pernah keliru. Jadi kalau hari ini kalian komen jelek, sama aja kalian menanam jelek. Ya mungkin tidak ada yang tahu, tapi yakinlah Tuhan itu tahu. Saya selalu ngajarkan, kenapa sih kita bisa lari dari kenyataan, kita bisa lari dari apapun, tapi jangan lupa, catatannya yang atas tuh nggak pernah keliru. Benar nggak? Jadi saya selalu bilang pada diri saya sendiri, tepuk dada tanya selera. Saat kamu menghina orang lain, apakah kamu mau dihina oleh orang lain? Saat kamu menyakiti orang lain, apakah kamu mau orang lain menyakitimu? Sebenarnya sama, Mbak. Aku dan kamu itu sama. Kita nggak mau disakitin, kita tidak mau dihina, kita tidak mau dilukai. Jadi saya nggak ngangkat telepon dulu ya buat yang telepon, karena anak saya lagi menunggu. Jadi kadang-kadang saya harus ada waktu buat anak saya. Kalau malam saya ada waktu buat suami saya. Jadi buat teman-teman, pesan saya satu, jangan mencuri. Yang nggak mencuri aja dikasusin pencurian sama majikan, apalagi yang kalian mencuri ya. Jadi kalau kalian mencuri, saya tidak tahu harus bagaimana saya menolong kalian. Kalau kalian tidak mencuri dan dituduh mencuri, saya bisa nolong kalian. Tapi kalau kalian mencuri terus dituduh dan mengakui, bagaimana saya bisa mencabut kasusnya? Ya, buat teman-teman di luar sana dan buat keluarga yang ada di Indonesia, percayalah, kami yang di luar negeri ini nggak kepingin di Hong Kong. Kalau kita punya cukup rezeki, kalau kita cukup bahagia di Indonesia, saya pribadi itu tidak ingin keluar negeri. Kita keluar negeri itu karena terpaksa, karena ekonomi. Tidak ada orang yang pingin di luar negeri 10 tahun, 20 tahun. Kita pingin pulang. Kita harus kasih sayang. Tapi saat kita pulang, nggak ada apa-apa yang bisa kita andalkan. Karena itu kami bertahan. Jadi jangan mikir kami itu suka di luar negeri. Tidak ada orang suka merantau. Orang itu lebih suka duduk di rumah dan punya rezeki. Jadi para tetangga yang suka ngitungin gaji, iling-iling ngomong aku, ora enek wong kepingin di luar negeri atau teko keluarga. Walaupun klambi kita gaya, dandanan kita benges-benges sampai kayak telale, itu bukan karena bangga. Le ada orang yang bisa mengerti kita, kita pingin pulang, Mak. Pingin mulai, Mbok. Aku pingin mulai. Tapi karena keadaan yang memaksa kami tidak ada di sini. Jadi para tonggo, para saudara semuanya, jangan menganggap kami bahagia saat kami libur. Jadi kalian jangan menganggap kami punya segalanya. Batin kami kalau ning jero iki diurek-urek loro. Aku kira pingin gaya foto jebret-jebret di TikTok, joget-joget ngene-ngene. Ora. Aku iki pingin mulai nyanding keluarga, kumpul anak putu.
Ora kepingin dek kene kumpul kebo kumpul jaran. Ora enek wong iki duwe cita-cita kaya ngono kuwi. Aku juga pingin bahagia. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Dikirane mangan di restoran, di foto, di upload ngono lho omongane tangga. Masalah. Kae lho si Markona deloken gayane roke jepat-jepat. Ora. Aku iki pingin mulih, Mbok. Tapi berhubung mulih gak enek apa sing diandalne makane cikku. Kuat. Ya. Jadi para tangga teparo iki ojo pinter ngitungi gaji. Kita itu butuh bukti. Ngene cek keserimpet-serimpet karo garangan lan sindikat. Kita iki pingin bisnis tibake malah melentis. Ya? Bisa dipahami nggih? Para tangga-tanggaku separo sampean. Tangga-tanggaku teparo iki ora enek wong pingin di luar negeri. Ya penakan jenengan to kumpul bojo, kumpul anak, kumpul putu. Kene kumpul kebo, kumpul jaran. Gek jarane majikan kaya tepang. Ya apa dah? Bener napa leres? Jadi jangan menyangka kita itu pingin merantau puluhan tahun. Ora. Pingin mulih. Pingin kumpul keluarga. Pingin dolanan karo nyogok sampean. Ngunduh jambu. Pingin, kita itu pingin. Kita kira pingin melok uang sampai tuwe. Ora. Aku ki pingin mulih, Mbok rungokno. Iki jeritan hati para TKW. Ora bangga kita iki puluhan tahun di luar negeri. Jadi ojo rumangsa bahwa kita itu bahagia. Ojo. Giliran sukses bayo lambene blending-blending lek ngrasani. Alah kae paling gendakane Cina. Alah kae paling ya karo anu kae ngon bayo. Ora ngerti lek kene dina Senin sampai dina Setu sampai dina Senin meneh diseneni. Ora ngerti kalian iku. Ora di-up pas diamuk majikan dilolokne iki ora di-up. Pas dilolokne gendeng goblok kae ora di-up. Sing di-up iki sing apik-apik tok. Ngerti tangga ngerti. Mangane ojo syukur cepat. Kita iku nangis dina Senin sampai dina Senin. Isine diseneni. Tas live ndek TikTok joget-joget lah, kayak dapurane kae, paling wis nganu kae. Loh ya memang sebagian dari kita memang ada yang seperti itu. Tapi kan tidak semua. Ojo mau pukul rata. Ngerti? Tangga? Ngerti? Pinter lek kon ngitung gajian 9 juta saulan dipengne 10 wulan. Wah, yo 90 juta. Lek ngomong rek jan tangga iki ngelu kan ndas. Ya wis ngono ae. Bengok-bengok meneh kok lambeku iki wis ngono moncong-moncong iki yo dipijeti engko dikrumes wong iki lambeku. Jadi buat teman-teman di luar sana, ngomong dulurmu panakmu kan ndelok YouTube-ku, ndelok Facebook-ku, ndelok TikTok-ku ben ngerti sorone kerja ning luar negeri. Ngono lah, bene iso nyoncrong kabeh. Kuwi sing lanang-lanang kuwi sing ndek bojo kuwi. Alah gedabus, njajal rene yo. Ora ngerti sorone kene. Ya, mau pikir ndek kene atene selingkuh. Enek waktu selingkuh. Nguyuh ngising nggo bayi. Anake digawa kemana-mana. Ya apa ora? Gak ate mangan, bayi ngising, mencret, dilapi. Mangkane ojo ngitungi gaji. Wis tak omongi bolak-bali. Tak swampluki karo helikopter ingo tangga-tangga ingo. Ora ngerti kene iki lagi nesu-nesu. Jajal lek wis entuk akeh. Kene sugih titik ngono lah lek nyenggol. Kae paling kae. Engko lek sing sukses, lek ora sukses deloken ka lho. Di luar negeri deloken kae lho. Di luar negeri ra entuk apa-apa. Ya ora ngerti kene disiksa majikan. Ya ora. Ngomong. Ngene gregeten aku iki lek wis malah omong-omongane ra jelas. Ate mbah adoh sing lanang melok ndek jero kamar mandi, ora klambian, dijawab foto, diupload, samplok karo helikopter wong lanang kaya ngono.
Urung wayahe mati tak slameti tenan wong lanang kaya ngono. Ya ora. Mangane ora usah mikir wong liya, Mbak. Wis awake dhewe semangat nek kene cukup mulih. Ya, sepurane sing akeh tangga ya. Wah, aku ki ra ngenyek. Oh, jenenge aku ya oleh curhat to. Boyo sapa kayak ngebel mek kaya ngono kae. Sapa kayak ngebel kaya ngono. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terwakili, makasih Miss Yuni loh, malah terwakili ki piye. Jadi tonggo sing nyocot iki lho, sing komen terwakili dari Instagram. Mbak Yuni mama aku iki kedua Hongkong, mama nomor 1. Yo iki deloken. Ojo galak-galak, Bu. Yo tak redam meneh. Iki lambe iki wis kadung nyocot iki sorry, Mbak. Sorry Mas Renang. Tak pijeti ae wis ya. Matur nuwun. Aku ora galak-galak wisan ya, matur nuwun. Wis kesuwun. Sawerane matur nuwun. Iki lambe ku lak ngoceh-ngoceh anakku wis ngenteni ning ngarepan wis pira-pira luputku mumpung posoan. Saya minta maaf dan kurang lebihnya mungkin ada kata-kata saya menyakitin tonggo, saya minta maaf ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih.